Malam ini kita belajar tentang fitrah manusia, berarti kita belajar tentang apa sih manusia itu. Malam ini kita ngomong umum tentang manusia, nanti belakangan kita ngomong tokoh per tokoh. Apa dan bagaimana tentang manusia. Kalau Al-Quran bilang bahwa manusia itu dengan 4 istilah. Ini populer sekali. Ada basar, ada insan, ada nas, ada ins. Jadi manusia itu kalau di level pakai analisis terminologis itu ada level basar, ada level ins, ada level insan, ada level nas. Basar itu manusia level fisiknya, jasmaniahnya, jasadiahnya. Itu sama kayak waktu setan protes pada Allah kenapa menciptakan Adam. Qala lam akun li asjuda li basyarin. Aku tidak akan sujud pada basar yang diciptakan min solsolin min hamaim masnun, dari tanah lempung yang dibentuk. Jadi Adam itu kan dikenal diciptakan dari tanah, makanya dalam dirinya ada kandungan tanah, tapi diberi roh, diberi bentuk. Iblis yang merasa lebih tinggi dari Adam terus tidak mau sujud. Kenapa? Ngapain aku sujud pada tanah? Nah, itu gayanya iblis. Nah, itu pakai istilah basar. Jadi iblis tidak melihat kualitas yang ada di balik tanah. Dia hanya melihat unsur basarnya saja, unsur fisiknya saja. Nah, itu namanya iblis. Jadi kalian juga gitu, kalau lihat orang kok hanya luarnya saja, fisiknya saja, tidak lihat dalamnya, berarti kamu agak mirip-mirip. Ya. Kalau ada yang tanya kriteriamu apa? Saya tidak nyari yang macam-macam, Pak. Yang penting cantik wajahnya. Oh, berarti luarnya saja. Hanya lihat basarnya saja. Masih belum, kalau hanya lihat basarnya saja, belum ketemu hakikatnya manusia. Nah, boleh masuk sedikit level ins, atau dari bahasa Arab uns, itu artinya jinak. Jadi manusia itu bedanya dengan makhluk yang lain, itu dia jinak, ins. Jinak itu kalau manusia berarti beradab, bisa diatur, mau patuh pada aturan. Itu kan jinak. Kalau kalian punya binatang peliharaan yang jinak itu kan disuruh lari, disuruh berdiri, disuruh, itu namanya jinak. Nah, di antara karakter fitrah yang ada pada manusia itu level insnya. Kalau dalam Al-Quran, ins ini sering diperlawankan dengan jin. Ya, jin makhluk gaib ya, bukan jin celana. Nanti kamu jin celana, wah berarti manusia itu lawannya jin. Jadi ins sering, misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi manusia ini yang jinak diperlawankan biasanya dengan jin. Itu digambarkan ya agak, karena diciptakan dari asap, sumbernya api, agak kasar, berangasan. Nah, kalau manusia itu levelnya jinak. Jadi itu manusia lebih dalam sedikit. Jadi di antara cirinya manusia, dia itu jinak, beradab. Makanya makian yang menyakitkan itu kan kalau kamu disebut biadab. Ya,
Biadab bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan biadab dengan adab. Oh, ini orangnya beradab berarti. Ini biadab bahasa Indonesia. Jadi orangnya ndak ins, kehilangan kejinaannya. Oke. Jadi itu untuk makhluk ya. Jinak itu berarti bisa ditaklukkan. Kalau kalian ada kuda misalnya, ketika liar nggak bisa ditaklukkan, kan dinaikin aja dia loncat-loncat. Nggak mau, harus diikat dulu, ditarik dulu. Saya pernah dulu dikodain mahasiswa, naik motor, bannya bocor, tak tuntun. Kok motornya dituntun Pak? Belum jinak ya? Oke. Iya, kurang ajar ya mahasiswa itu. Ada dosen yang dorong motor kok diketawain, dianggap belum jinak. Mbak ya dibantu dorong. Oke, itu ins namanya, jinak. Jadi cirinya manusia itu jinak. Pakai istilah ins. Yang ketiga, kalau ini yang populer ya, insan. Kalau insan itu sudah merujuk aspek akal budinya. Jadi inilah aspek yang membuat manusia dapat taklif, dapat banyak fasilitas, tapi juga nanti ada hisab. Dia diangkat jadi khalifah itu karena insan, tidak sekedar bashar. Nah, ada lagi kalau dalam Al-Quran, ya yang insan kita sudah sering bahas, ngaji filsafat itu level membahas manusia dengan insaniyahnya, akal budinya. Ada lagi nas. Kalau nas, manusia secara kolektif, umum, biasanya merujuk jenis. Jadi merujuk misalnya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, itu kan merujuk jenis manusianya secara umum. Itu biasanya pakai istilah nas. Ada unsur sosialnya, manusia bareng-bareng dalam kelompok. Jadi kita itu ya bashar, ya ins, ya insan, ya nas. Jadi kita sebagai khalifah itu mengelola 4 ini. Basyariah juga kita kelola karena itu amanah dari Allah. Jiwa kita yang jinak tadi juga dikelola. Akal budi kita dikelola. Kehidupan kita dengan orang lain sesama manusia sebagai manusia juga dikelola. Jadi tugas kekhalifahan itu nggarap 4 ini: basyariah, ins, insan, dan nas. Itulah manusia, itulah kita.